Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Prabasari, dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Pasca Panen. Kali ini saya akan menerangkan mengenai komposisi dari komoditas hortikultura dan kaitannya dengan sifat pasca panennya. Topik ini sangat penting karena dengan mengetahui bagaimana pengaruh komposisi terhadap proses senesensi, maka kita akan bisa melakukan pencegahan kerusakan pasca panen ataupun memperpanjang umur simpannya. Sebagaimana sudah disampaikan di awal perkuliahan, maka dalam mata kuliah Fisiologi Pasca Panen akan kita pelajari bersama bagaimana proses fisiologis komoditas hortikultura setelah pemanenan dan bagaimana perubahan fisik, aroma, tekstur selama ripening dan selama proses senesensi. Ada 3 poin diskusi yang akan kita bahas pada topik kali ini. Ya, yang pertama adalah arti penting dari komposisi produk hortikultura. Di sini kita akan melihat bagaimana pentingnya komposisi dari sisi kualitas produk hortikultura, baik nutrisinya, rasanya, ataupun penampakannya. Yang kedua adalah bagaimana variasi komposisi produk hortikultura yang berbeda satu sama lain, dan itu akan mempengaruhi perlakuan yang akan kita berikan untuk memperpanjang umur simpannya. Poin yang ketiga yang akan kita bahas adalah perubahan komposisi selama proses ripening dan senesensi. Contohnya adalah hidrolisis pektin yang nantinya akan mempengaruhi tekstur buah, kemudian meningkatnya kadar gula reduksi, menurunnya tingkat keasaman, dan sebagainya. Komposisi sangat berpengaruh terhadap kualitas dan nilai nutrisi di dalam produk hortikultura. Seperti warna ungu merah pada buah naga karena adanya senyawa antosianin yang kita tahu itu merupakan pigmen yang berwarna ungu. Kemudian rasa manis pada pisang raja ya ataupun pada Cavendish ya, pisang varietas yang lain ya. Itu karena adanya kandungan sukrosa yang sangat tinggi. Nah, komposisi yang berbeda pada tiap produk hortikultura akan menentukan bagaimana perlakuan pasca panen untuk memperpanjang umur simpan dan juga perubahan komposisinya. Seperti kentang, ya, itu tidak dianjurkan untuk menyimpan kentang pada suhu 15 derajat Celcius. Ya. Suhu 15 derajat Celcius ini biasanya suhu yang ada pada refrigerator. Kenapa sebabnya? Karena dengan menyimpan kentang pada suhu 15 itu akan menyebabkan kadar akrilamid ya itu akan meningkat. Nah, itu tidak baik ya karena akrilamid itu disinyalir sebagai senyawa karsinogen atau pencetus kanker. Sebaliknya buah-buahan seperti jeruk, mangga, stroberi itu akan lebih tahan terhadap kerusakan apabila disimpan pada suhu dingin. Sehingga kalau kalian mempunyai stroberi, jangan lupa selalu disimpan di dalam refrigerator, karena kalau tidak maka stroberi itu akan sangat rentan terhadap serangan jamur. Ya, kita bisa lihat stroberi yang sudah diserang jamur biasanya akan diliputi warna putih seperti kapas, dan itu akan menyebabkan toksik atau keracunan ya pada kalau dikonsumsi. Kemudian komposisi juga akan memberikan informasi yang sangat penting, ini kaitannya dengan metabolisme selama proses senesensi. Ya. Terjadi perubahan tekstur ataupun kerusakan fisiologis. Nah, yang terakhir, komposisi akan menentukan pembuatan standar kematangan buah maupun menjadi acuan di dalam rekognisi GRAS. Ya. Kita sudah pelajari GRAS itu apa? GRAS itu adalah Generally Recognized as Safe. Ya, ataupun proses pemuliaan tanaman. Biasanya ini untuk mendapatkan varietas-varietas terbaru pada produk hortikultura. Dan di dalam slide bisa kita lihat gambar ataupun siklus yang kita kenal sebagai TCA ataupun siklus asam sitrat yang menunjukkan bagaimana asetil-CoA, ya, ingat ya pada mata kuliah biokimia, asetil-CoA ini dihasilkan dari pemecahan glukosa pada proses glikolisis.
Nah, asetil-CoA itu akan masuk di dalam TCA cycle untuk mendapatkan energi. Di dalam sel tanaman bukan hanya TCA cycle yang terjadi, namun juga siklus-siklus yang lain seperti pemecahan dan sintesis protein, lipida, ataupun siklus-siklus yang lain. Ya, ini di dalam mata kuliah fisiologi tanaman, mata kuliah biokimia sudah kita pelajari bahwa di dalam satu sel itu terjadi banyak siklus dan siklus-siklus ini itu akan bisa terjadi pada saat bersamaan. Baik, slide berikut. Komposisi sangat dipengaruhi oleh faktor genetik. Nah, karena itulah pemilihan bibit ataupun kultivar merupakan hal penting yang perlu diperhatikan di dalam usaha hortikultura. Lingkungan prapanen seperti cuaca, jenis tanah, cara budidaya, ya, bagaimana penjarangannya, bagaimana dosis pemupukan, maupun tahap pemanenan akan berpengaruh terhadap komoditas hortikultura. Perlakuan pasca panen seperti lama penyimpanan, penanganan, apakah disimpan suhu dingin ataupun suhu biasa, itu juga akan mempengaruhi komposisi hortikultura. Pada slide itu bisa kita lihat pada gambar bagaimana perkembangan buah tomat, ya, kemudian gen dan hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan buah tomat. Ya, di situ bisa kita lihat. Nah, tomat ya yang kemudian dibudidayakan ya dengan jenis pupuk tertentu itu akan mengalami pertumbuhan yang berbeda. Kemudian juga bagaimana pengaruh auksin ataupun giberelin ya ataupun hormon pertumbuhan yang lain itu akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan tomat ya sehingga nanti pada saat proses fruit ripening itu akan memberikan kualitas yang berbeda. Budidaya pertanian itu juga mempengaruhi komposisi ya. Jadi bagaimana kita membudidayakan tanaman hortikultura nanti akan mempengaruhi bagaimana kualitas produk hortikultura di akhir. Bisa kita lihat pada tabel ya. Bagaimana dosis pemupukan akan berpengaruh terhadap komposisi total acid ya, total asam, total solid maupun Brix acid ratio pada tomat. Ini nanti akan menentukan rasa manis pada tomat. Dan pada tabel bisa kita lihat tomat yang dipupuk lebih tinggi atau artinya dipupuk dengan dosis yang lebih tinggi akan mempunyai keasaman yang lebih tinggi sehingga Brix acid ratio atau kemanisannya lebih rendah. Nah, ini hasil penelitian ini bisa kita lihat ya bersama pada jurnal. Silahkan nanti kalian download di My Class, itu akan banyak sekali jurnal yang ada di situ. Sehingga kalian akan bisa mengetahui bagaimanakah dosis pupuk yang optimal untuk menghasilkan produk hortikultura sesuai dengan yang kita inginkan. Proses ripening atau ada yang menyebut sebagai proses pematangan ya. Nanti diingat ya, proses pematangan itu apa, proses pemasakan itu apa, itu nanti ada bedanya. Silahkan kalian baca kembali pada materi sebelumnya. Nah, proses ripening yang terjadi itu dikendalikan oleh hormon etilen. Ingat ya, kalau kalian mengambil mata kuliah pasca panen, kalian harus ingat etilen itu apa. Karena kita tidak akan pernah lepas dari hormon etilen di dalam diskusi pasca panen. Atau C2H4 ya. Nah, pada proses ripening terjadi perubahan komposisi dari buah yang unripe menjadi buah yang matang atau buah yang ripe. Seperti bisa kita lihat, maka buah yang mentah atau unripe itu mempunyai komposisi yang didominasi oleh klorofil, karena itu warnanya hijau ya pada buah yang mentah. Selain itu didominasi juga oleh pektin, asam maupun starch atau pati. Ya. Adapun pada buah yang masak, komposisinya akan didominasi oleh antosianin, ya, sehingga warnanya menjadi merah. Karena itu seperti contohnya mangga yang sudah masak itu akan berwarna orange karena ada warna merah di situ. Kemudian juga pada buah pepaya itu juga warnanya akan orange karena ada
sintesis warna antosianin di situ. Kemudian asam pektat. Nah, asam pektat itu merupakan hasil pemecahan dari pektin. Itu nanti akan sangat berkaitan dengan keras lunaknya daging buah ya. Pada buah yang masih mentah, buah itu akan sangat keras karena pektinnya masih belum terdegradasi. Sementara pada buah yang sudah matang, itu pektinnya itu akan terdegradasi menjadi asam pektat sehingga buah itu menjadi lebih lunak. Kemudian juga terjadi gula ya, terjadi perubahan konsentrasi gula sehingga memberikan penampakan maupun rasa yang berbeda. Buah yang mentah itu akan berwarna hijau, teksturnya lebih keras ya. Rasanya asam atau masih kecut ya, kemudian bertepung ya, gini bisa kita rasakan pada buah mangga yang masih mentah itu ada rasa tepung ya kalau kita cicipi, dan tidak beraroma. Sedangkan buah matang itu akan berwarna merah karena seperti tadi saya sampaikan sudah ada sintesis antosianin. Teksturnya lunak karena apa? Karena pektin sudah terdegradasi menjadi asam pektat dan timbul rasa manis serta aroma pada buah yang masak karena adanya sintesis senyawa flavonoid maupun senyawa yang lain sehingga membuat aromanya menjadi lebih kuat ya. Nah, semua proses pematangan tersebut terjadi karena aktivitas enzim. Berbagai enzim yang terlibat, salah satunya enzim hidrolase, ada enzim pektinase, ada enzim amilase, ya, maupun enzim yang lain. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana hidrolisis pektin dan bagaimana perubahannya pada tekstur buah. Pektin merupakan karbohidrat kompleks atau kompleks polisakarid ya yang banyak terdapat di dalam dinding sel. Fungsi utamanya adalah mengikat selulosa-selulosa sehingga membentuk struktur yang kokoh pada dinding sel. Sering saya jelaskan ya bahwa pektin itu nanti akan mengikat selulosa ya, ibaratnya kalau pada dinding tembok ya, maka pektin itu adalah semennya, sementara selulosa itu adalah batu bata ya. Jadi batu bata yang ditumpuk itu kemudian diikat oleh semen. Nah, fungsi pektin juga di situ. Jadi selulosa itu nanti akan diikat oleh pektin sehingga strukturnya menjadi sangat kokoh karena itu buah yang masih mentah itu akan mempunyai struktur ataupun kekerasan yang kukuh. Nah, struktur yang kokoh ini diperlukan supaya apa? Supaya sel itu tidak mengalami lisis. Lisis itu apa? Lisis itu adalah keluarnya sitoplasma karena kerusakan dinding sel. Lisis ini akan bisa mengakibatkan kematian sel pada tanaman. Nah, selama senesensi terjadi proses degradasi pektin karena adanya aktivitas PME atau pektin methyl esterase yang memutus ikatan cross-link kalsium sehingga pektin menjadi low methoxyl pektin. Nah, selanjutnya enzim polygalacturonasa ya akan memutus ikatan pada junction zone sehingga membuat pektin mengalami proses depolimerisasi. Hal ini menyebabkan ikatan selulosa menjadi kendor sehingga struktur buah menjadi lunak. Ingat ya, jadi kalau kalian mengambil pasca panen, nanti pada saat ujian skripsi, pada saat kalian menerangkan kenapa kekerasannya menjadi lebih rendah atau buah menjadi lunak, selalu saya tanyakan, ini senyawa kimia apa yang berperanan di situ, enzimnya apa, dan bagaimana proses degradasinya. Buah dibagi menjadi dua. Ini di awal sudah diterangkan oleh Pak Nafi ya, ataupun oleh Bu Titi ataupun oleh Bu Dewi ya, tim teaching dari pasca panen, bahwa buah itu dibagi menjadi buah klimakterik dan buah non klimakterik. Pembagian ini berdasarkan respon buah terhadap hormon etilen ya, atau C2H4 selama proses ripening atau proses pematangan.
Buah klimakterik akan memberikan reaksi yang sangat cepat terhadap indus hormon etilen, seperti kita lihat pada kurva yang berwarna kuning. Ya, pada slide bisa kita lihat kurva yang berwarna kuning. Ya. Sebaliknya, buah non-klimakterik tidak akan memberikan respon terhadap hormon etilen, seperti kita lihat pada kurva putih yang ada di bawah. Jadi kita lihat ya, selama pertumbuhan buah, fruit growth, di situ bisa kita lihat etilen klimakterik ya, apabila ada etilen maka proses kematangannya menjadi sangat cepat ya. Sementara kalau buah yang non klimakterik meskipun diberi etilen C2H4 itu proses pematangannya tetap datar ya. Nah, perbedaan ini menyebabkan buah klimakterik bisa dipetik sebelum masa optimal ya, kemudian diperam dan diindus dengan etilen atau C2H4 agar matang. Contohnya pada buah pisang. Pada buah pisang itu jarang kita memetik buah pisang setelah berwarna kuning, biasanya agak kehijauan ya. Itu sudah kita petik kemudian diperam dengan etilen sehingga nanti warnanya berubah menjadi kuning. Karena apa? Karena buah pisang merupakan buah yang klimakterik atau implikasinya adalah buah yang bisa diperam. Jadi intinya buah klimakterik itu buah-buah yang bisa diperam ya, sehingga bisa kita metik sebelum matang optimal, kemudian nanti diindus dengan etilen sehingga nanti bisa menjadi matang. Sebaliknya, buah non-klimakterik itu tidak bisa diperam karena tidak akan bereaksi terhadap hormon etilen setelah dipetik. Karena itulah buah non-klimakterik itu tidak bisa diperam. Contohnya adalah buah semangka. Ya, jadi kita harus memetik semangka pada keadaan yang sudah betul-betul matang di tanaman semangka. Kita tidak bisa memeram buah semangka ya. Kalian diamkan saja, kalian beri etilen, tetap saja tidak akan bisa menjadi matang setelah dipanen ya. Nah, berikut contoh buah klimakterik atau buah yang bisa diperam. Itu contohnya adalah pada tomat, pada apel, pada kiwi ya, buah per, pada buah pisang ataupun apuket. Sedangkan contoh buah yang non klimakterik itu pada buah ceri, ya, stroberi, semangka, pada jeruk lemon ya maupun pada anggur. Contoh-contoh buah klimakterik dan non klimakterik dapat dilihat pada My Class ya. Sekali lagi di situ sudah ada tabelnya, bisa kalian download ya, sehingga kalian bisa menentukan bagaimana perlakuan atau treatment pasca panen untuk mencegah susut pasca panen ataupun kehilangan pasca panen. Selama pematangan atau biasa disebut ripening terjadi perubahan komposisi. Contohnya pada buah pisang seperti bisa kita lihat pada gambar slide ya. Pada slide ini bisa kita lihat bagaimana terjadinya penurunan starch atau pati dan juga penurunan kekerasan atau firmness pada buah pisang. Sebaliknya terjadi peningkatan kadar maltosa, kadar glukosa, dan padatan terlarut. Ini kita coba perlakuan dengan MCP ya, methyl cyclopropane, itu ternyata bisa menghambat pematangan sehingga memperpanjang umur simpan buah pisang. Nah, sebaliknya dengan inducing ethylene atau C2H4 itu akan mempercepat pematangan ya. Ini beberapa sudah dikerjakan oleh kakak kelas kalian ya ataupun oleh alumni Fakultas Pertanian. Mereka bagaimana perlakuan untuk mempercepat pematangan ataupun untuk memperlambat pematangan. Nah, ini nanti juga akan kalian lakukan pada praktikum fisiologi pasca panen. Jadi kalian akan mencoba bagaimana mengindus atau mempercepat pematangan memakai etilen ya ataupun tanaman-tanaman yang akan bisa mengeluarkan hormon etilen ya. Slide berikut. Nah, sekarang bagaimanakah perubahan komposisi buah klimakterik dan non klimakterik selama senesensi? Pada kurva berikut bisa kita lihat
bahwa selama proses ripening terjadi lonjakan hormon etilen sehingga respirasi buah klimakterik juga meningkat sesuai dengan lonjakan etilen ya. Jadi kalau terjadi lonjakan etilen, kita lihat kurva yang hijau ya, maka dengan sendirinya nanti terjadi lonjakan proses pematangan. Ya. Sebaliknya pada buah klimakterik tidak menunjukkan lonjakan sintesis hormon etilen sehingga respirasi tetap datar ya, meskipun diberi hormon etilen dengan kadar berapapun untuk buah yang bersifat non klimakterik maka respirasinya tetap datar. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai komposisi produk hortikultura, bagaimana perubahan komposisi yang terjadi selama ripening dan senescensi, dan bagaimana peran etilen atau C2H4 di dalam perubahan komposisi produk hortikultura. Nah, dengan memahami hal-hal tersebut di atas, maka kita akan lebih mudah untuk menentukan perlakuan apa saja yang bisa kita lakukan dalam memperpanjang umur simpan produk hortikultura. Untuk lebih lengkap, silahkan download materi yang sudah ada di MyClass. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.